Eh, Boleh di-share multiple share nggak? Apa? Multiple share. Saya mau share screen. Belum bisa. Siapa nih ininya ya? Adminnya siapa ya nih? Hostnya. Oh ya, saya Pak. Boleh saya Sebentar. dikasih akses ini buat screen. Belum bisa nih. Di turn on. Apa di turn off punya. Sudah Pak, apakah sudah bisa diakses? Maaf, maaf. Kok masih unmute ya? Nah, udah oke sekarang. Nah, ini adalah main map. Udah terlihat ya, main mapnya ya, tentang ERP. Nah, ini nanti saya nggak bakalan terlalu detail, takutnya habis waktu ya. Jadi ini nanti dipelajari secara mandiri aja, saya hanya secara global ya. Dari mulai pengertian ERP itu ya. Nanti saya kasih eh, kopiannya untuk dipelajari sendiri. Karena kita nanti akan mempelajari eh, salah satu ERP yang sedang tren ya, yaitu Odoo. Yang, nah, pendahuluan di sini ada apa itu ERP, sejarah perkembangan ERP, tujuan ERP, konteks bisnis modern seperti apa ya. Terus komponen ERP itu apa? Kalau kemarin ada yang tahu nggak beda software accounting dan software ERP? Software accounting dan software ERP ada yang bisa jawab nggak? Nanti yang jawab tolong tolong diingatkan tuh PJ-nya tuh ya. Mungkin harus dikasih hadiah khusus. Ayo, ada yang bisa jawab? Boleh acungkan tangannya. Perbedaan antara software accounting dan ERP. ERP itu Enterprise Resources Planning ya. Ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang menengah atas. Tapi sekarang dengan adanya ERP model Udo, UKM-UKM juga bisa menggunakan. Jadi ini software besar sekali ya. Nah, silakan. Siapa nih? Judit ya. Iya, Pak. Eh, Boleh. saya izin menjawab ya, Pak. Mohon Ya, maaf kalau boleh. saya salah. Menurut saya mungkin yang kalau software akuntansi itu hanya berfokusnya kayak pada transaksi keuangannya aja gitu loh, Pak. Mm-mm. Kalau Iya, misalkan iya. ERP ini karena tadi Bapak udah mention juga itu Mm-mm. dia lebih ke perusahaan besar, jadi untuk departemennya tuh lebih luas, nggak hanya Mm. keuangan aja. Bisa juga misalkan SDM-nya dari SDM-nya terus habis itu dari misalkan sistem manajemennya gitu Pak mungkin. Oh, iya, oke. Ya, ya udah tepat lah. Nggak ada apa intinya udah bisa membedakan ya. Kalau software accounting itu dia emang biasanya
fokus ke pencatatan accountingnya, terutama untuk laporan keuangan ya. Walaupun misalnya di software accounting itu seperti yang kalian pelajari, apa ya yang udah dipelajari softwarenya sampai saat ini? Software accounting, Mayob, Jahir, Accurate atau apa? Baru accurate doang, Pak. Ah, baru Accurate, ya. Accurate, Jahir itu lokal ya. Kalau Mayob itu eh, dari luar, termasuk kode nanti yang kita pelajari dari luar. Nah, itu sebenarnya mirip ERP, seolah-olah ya. Di situ juga ada modul sales ya, modul purchase, ada modul accounting, ada modul kadang kalau yang versi enterprise, versi produksinya itu manufaktur ada modul manufaktur. Tapi modul-modul di software accounting itu dia lebih fokus ke proses bisnis accountingnya, hanya mencatat alur untuk pembuatan jurnal. Jadi misalnya ketika bikin invoice di modul sales ya, atau bikin tagihan di modul AP, itu fokusnya tujuannya hanya untuk mencatat transaksi, yaitu tadi piutang dan hutang ke accounting fokusnya. Tapi kalau di modul di ERP itu ada modul purchase ya, ada modul sales, ada modul ISDM. Nah, modul-modul yang di ERP ini lebih luas cakupannya ya. Modul salesnya itu lebih ke proses bisnis, penjualan, dan pemasaran. Bukan hanya fokus ke accountingnya, mencatat piutang misalnya. Jadi dia lebih ke menangani proses penjualan produk dan strategi pemasaran. Nah, di software accounting nggak ada itu. Misalnya di software ERP kayak model Odoo, itu di modul salesnya itu ada kampanye marketing gitu, ada tools seperti itu. Tapi di modul-modul apa di software-software accounting nggak ada dia. Paling banter dia paling adanya modul sales order ya, faktur, invoice gitu. Kalau untuk strategi marketing pemasaran itu biasanya dia ada di software ERP. Jadi lebih luas cakupan penjualan dan pemasarannya ya. Ya kan, dia begitu. Begitu juga Dadah. misalnya, nah di modul ini modul pembelian ya, itu biasanya cakupannya juga lebih luas ya. Atau bahkan di modul di software accounting namanya SDM kadang tidak ada ya. Modul HR-nya nggak ada. Nah ini nanti kalau komponen ERP ini ya berbagai macam modul nanti terintegrasi nih, terintegrasi antar modul ya. Nah kalau bisa kalian install Xmind ya. Nama aplikasinya Xmind ini untuk tool membuat ini mind map. Nanti akan saya share dalam bentuk PDF, dalam bentuk file Xmind aslinya ya, atau dalam bentuk ini Word ya. Catatan mind map tentang ERP ini supaya kalian bisa pelajari ini ya. Dari mulai apa itu integrasi modul ya, definisi integrasi modul apa ya. Di sini ada semua nih. Jadi integrasi modul itu adalah kalau di sini disebutkan penggabungan data dan proses dari berbagai macam bagian dan departemen perusahaan. Tujuannya menciptakan hubungan yang erat antara fungsi-fungsi berbeda agar bekerja secara terkoordinasi ya. Jadi cakupan ERP ini luas ya. Nanti ada tadi tentang komponen ERP, ada implementasi ERP ya, proses persiapannya, tahap implementasinya, tantangan implementasinya. Nah, ini nanti dipelajari ya. Bisa juga nanti kalian belajar langsung di apa di AI gitu ya, boleh tuh belajar tentang
ERP itu apa sih? Tanyain aja semua. Kalau perlu nih apa gambar main map ERP ini diupload, terus tanyain satu-satu ke AI, dia pasti jelasin. Sekarang sumber belajar udah banyak ya. Nah, nanti ada keuntungan dan tantangan penggunaan ERP. Nah, sekarang kita fokus ke ERP yang akan kita pelajari nih. Ada yang udah nyoba belum ya? Odoo ya. Misalnya langsung akses ke Odoo-nya, ada yang udah pernah nyoba belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, nanti kita langsung lihat websitenya aja ya. Sebentar. Nah, jadi kita akan belajar Odoo. Nanti kalian bisa langsung akses Odoo ke sini nih ya. Jadi Odoo ini salah satu ERP yang paling ngetren sekarang ini ya. Nanti kita eh, nah, kenapa ya? Bentar. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, inilah Odoo, salah satu ERP yang lagi ngetren di dunia. Di Indonesia udah lama nih berkembang. Dulu namanya bukan Odoo, tapi Open ERP. Sebelum jadi Open ERP, dia jadi sebelumnya Tiny ERP. Nah, ya kalau sepintas dibayangin aplikasinya mirip aplikasi ini ya, mirip aplikasi eh, software accounting lah ya, kayak model Accurate gitu ya. Kayak Accurate kan modelnya begini nih, Accurate ya. Yang dipelajari Accurate online atau Accurate desktop ya? Akurat online, Pak. Oh, online. Oke. Nah, ini kan Accurate online ya. Kayak model eh, Accurate itu saingannya Jahir Accounting ya. Nah, sepintas emang mirip ya antara software accounting, software ERP gitu ya. Dia juga modul-modulnya mirip, ada modul sales, purchase gitu ya, produksi gitu. Tapi rupanya ERP itu lebih luas dan lebih banyak modulnya ya. Nah, ini kan akurat ya seperti ini ya. Nah, banyak sekali emang modulnya seperti ini modul buku besar, penjualan ya.
dengan sub berbagai macam subnya. Nah, di Odoo sama di Odoo ya. Nah, nah ini dia. Nah, di Odoo itu ini websitenya ya, landing page-nya. Kalian bisa baca-baca nih. Nah, kalau kalian lihat nih di landing page ini, nah semua kebutuhan bisnis Anda dalam satu platform ya, sederhana, efisien, tapi tetap terjangkau. Nah, dia yang saya akses ya, ini adalah Odoo versi Enterprise, Odoo versi berbayar ya, kayak model Accurate Online, berbayar dia bulanan atau tahunan per user. Nah, dia modulnya lebih banyak dibanding dengan software accounting ya. Ada software kalau lihat di Odoo ini termasuk manajemen knowledge, accounting, tanda tangan, studio, rental, POS ya, manajemen project, timesheet. Nah, ini ada semua. Kalau kita lihat seperti ini nih, lihat semua aplikasi gitu ya. Nah, jadi bahkan ada website builder dia ya, e-commerce tuh ada, e-learning, blog ya, forums, ada modul yang berkaitan dengan sales itu ada CRM. CRM ini Customer Relationship Management ya. Terus ada sales, ada rental, ada POS, ada yang berhubungan dengan finance accounting, ada akuntansi, faktur, tanda tangan, dokumen. Nah, yang berhubungan dengan supply chain ada inventory, ada manufaktur. Nah, ini juga manufaktur ya, yang PLM ini, manajemen siklus produk. Ada maintain, ada berkaitan dengan purchase. Nah, sumber daya manusia ada HRD segala macam, marketing, layanan. Nah, ini yang berbayar. Ada yang versi sebenarnya open source namanya ya, atau versi community, disingkatnya CE, Community Edition. Nah, Community Edition ini gampangnya disebutnya versi gratis ya. Tapi emang tidak kadang ya tidak sepowerful yang versi enterprise. Tapi ini juga bagi ukuran perusahaan itu sangat powerful ya. Nih, versi open source kita bisa download ya, install di laptop atau di server kita sendiri tanpa harus kita bayar. Bebas bisa kita oprek gitu ya, bisa kita custom. Karena versi open source ini versi gratisan dan kita bisa sesuaikan gitu. Nah, ini harus dimasukin nama-nama eh, data kita ya. Kemudian mau versi apa? Versi Windows atau versi Linux gitu ya. Nah, kalau ini yang berbayar, yang ini yang yang enterprise yang berbayar, yang community yang gratis. Nah, ini yang gratis ini tanpa dipungut spesial pun biaya, tapi kita kalau perusahaan mau mengaplikasikan yang community, dipastikan ada yang apa mendampinginya. Mungkin perusahaan bisa meng-hire konsultan untuk implementasi versi community. Gitu. Kalau enterprise sebenarnya tinggal langganan aja ke Odoo-nya. Kemudian kalau mau didampingin juga bisa dia meng-hire konsultan untuk implementasi software enterprise. Tapi kalau community itu harus diinstal di server sendiri, di setting sendiri gitu ya. Nah, ini ada versi Windows, Ubuntu, RPM ya. Nah, yang terbaru buat ini versi 19. Gitu. Setiap tahun dia ganti versi ya. Jadi itu ada dua ya. Nah, kita nanti akan mencoba mengaplikasikan ini apa 4 rumus sederhana menguasai software ya. Nah, kita aplikasikan ke Odoo ini ya. Nah, di Odoo ini ada sebagai apa namanya sebagai catatan ada 2 sertifikasi di Odoo itu ya. Ada sertifikasi sebagai
operator ya, atau fungsional ya, fungsional certify. Maksudnya fungsional certify itu user yang tugasnya hanya sebagai user dari Odoo. Ada yang teknikal ya. Teknikal itu adalah programmer. Jadi kalau kita mau ngoprek dalamannya Odoo, nah kita harus ngerti tuh. Belajar pemrograman, bahasa-bahasa pemrograman yang dipakai oleh Odoo. Terus kita bisa mengcustom. Mengcustom itu membuat atau menambahkan proses bisnis baru, aplikasi baru ke dalam Odoo ya. Jadi kita ibarat apa namanya? Ibarat motor tuh atau mobil. Nah, motor mobil yang udah jadi itu dimodif lagi. Misalnya bannya di racing, gitu kan. Peleknya pakai racing macam-macam itu ya. Kemudian misalnya spionnya, terus jok-joknya. Nah, itu apa namanya? Dimodif ya. Itu perlu orang yang namanya orang teknikal, orang programmer, programmer yang ngerti tentang Odoo. Tapi bagian accounting biasanya dia berkecimpung di fungsionalnya, cara penggunaannya. Nah, kalian kalau mau lebih di pasaran itu lebih dilihat gitu ya, kemudian lebih dicari tuh bisa ikut ini apa namanya sertifikasi dari Odoo ya. Nah, nanti di sini ada program edukasi ini ya. Program edukasi kita dikasih akun selama setahun atau 12 bulan gitu ya untuk nyoba. Kemudian di sini ada tutorial-tutorialnya ya. Tutorial-tutorialnya komplit sekali ini ya, dokumentasi, sertifikasi, pelatihan ya. Tuh. Bagaimana input CRM, sales, purchase ya, komplit sekali ini. Terus ada sertifikasi kalau mau ikut sertifikasinya. Jadi ini kalau kita punya sertifikasi itu oleh pencari kerja kita lebih diunggulkan ya, karena kita punya sertifikasi misal Odoo ini lebih apa namanya lebih dilirik gitu ya dibanding dengan yang belum punya sertifikasi. Termasuk nanti akurat tuh kalau kalian udah belajar ikut aja sertifikasinya. Walaupun emang mungkin kayaknya harus bayar ya, tapi itu bagus tuh. Kalian dianggapnya kalau udah tersertifikasi lebih kompeten dianggapnya lebih ahli ya. Nanti belajar Odoo juga kalian apa ikut sertifikasi, tapi pastikan kalian udah ini udah apa namanya udah belajar terus ikut sertifikasinya. Nah itu seputar hal-hal yang berkaitan dengan Odoo ya. Nah kita misalnya mau menggunakan Odoo tapi Odoo-nya Odoo Enterprise ya. Kalau Odoo Enterprise kita nggak perlu nginstal di komputer kita, di server kita atau di server perusahaan gitu ya. Tinggal buka akun aja. Nah, di sini juga ada nih. Nanti dari uji coba gratis ini, kalau kita ternyata cocok, misalnya pakai Odoo ini, kita tinggal lanjutkan tuh hasil uji coba kita menjadi database yang database yang berbayar ya. Nah, nanti kalian bisa langsung akses ke odoo.com, nanti diarahkan ke landing page ya. Kemudian kita akan daftar sebagai seolah-olah user baru ya. Nah, coba lewat login ada nggak nih? Nah,
Saya mulai uji coba seolah pengguna baru aja deh. Nah, uji coba gratis, klik. Nanti kita disuruh milih aplikasi yang mau kita pakai nih untuk tutorial ini, apa untuk uji coba gratis ini, gitu ya. Biasanya dibatasin kalau yang masih gratisan, boleh install beberapa modul gitu ya. Nah, kita pilih yang paling utama, misalnya kita mau pilih yang Ada. Siapa? kita kita pilih yang ini accounting gitu ya. Nah, accounting kita pilih. Kemudian ada website nggak usah. Nah, ada sales ya biasanya ya. Kemudian ada purchase, ada inventaris, purchase ya. Nah, marketing tuh banyak tuh. Ada email marketing, SMS marketing, survei. Kemudian misalnya kita mau install sumber daya manusia HRD ya, aplikasi HRD yang berkaitan dengan ini kehadiran. Kemudian ada di sini daftar gaji ya. Ada rekrutmen armada cuti. Nah, kalau udah dipilih, tuh 15 hari free trial. Kalau selama 15 hari free trial ini hanya 10 apps yang atau 10 modul yang boleh diinstal ya. Oke, ini aja dulu ya. Coba kita lanjut ya. Kalau ada yang mau nyoba langsung ke Odoo-nya boleh langsung. Nah, dia ditanyakan ininya ya, apa namanya? Oh, data data diri kita ya, diisi aja karena kita akan coba belajar ya, nggak masalah. Mulai sekarang. Hmm. Oh, nama perusahaannya ya. Nah, ini kita mau berproses membuat database. Nah, selamat datang di Odoo katanya. Hmm. Nah, dia ketika kita udah membuat database ya, dia ngirim aktivasi ke email kita untuk untuk mengaktifkan databasenya. Kalau nggak diaktifasi dalam waktu 3 jam, database ini akan nggak bisa dipakai ya. Coba kita lihat, cek, udah muncul belum? Nah, ini dia muncul tuh di email, terus kita klik.
Klik to activate your database. Nah, dipilih kata sandian ya, kata sandinya disuruh pilih ya. Hmm. Activate your database katanya. Lagi berproses. Nah, ini dia bisa ngundang koleganya. Siapa nih yang mau diundang sebagai user kedua, ketiga, dan keempat ya. Jadi ini bisa multi user ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar nggak mungkin usernya itu cuma satu orang tuh. Pasti dia ada user pembelian, user penjualan, HRD itu ya. Kadang user penjualan aja lebih dari satu ya. Kan belum ada supervisornya, kemudian ada juga manajernya ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar. Jadi kadang satu divisi bisa lebih dari 10 orang usernya. Tergantung besar kecilnya perusahaan. Kirim undangan atau lewati aja ya. Kemudian sebentar. Kita kunjungi Odoo ya. Ish, aneh. Suara saya masih terdengar nggak ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Hmm. Kalian bisa langsung coba tuh kalau lagi pakai laptop ya, akses kode online. Ini komputer saya gara-gara ditutup video Zoom-nya ngeheng lagi nih. Sebentar. Wow, ngeheng lagi. Subhanallah.
Wah, ini harus restart. Tunggu ya sebentar ya, saya restart dulu. Tadi salah. Saya login, saya login lewat ini. Saya login lewat HP ya, supaya nggak terlalu kosong. Mohon maaf nih, aduh, laptopnya gara-gara tadi ditutup ini ya. Saya mau restart dulu. Jadi gini, sambil nunggu komputernya on lagi. Untuk Odoo nanti setelah kalian masuk sebagai, jadi pilih aja uji coba gratis, kemudian kalian uji coba tuh pilih modul-modul, terutama modul yang utama ya, kayak accounting, faktur tuh ya, kemudian ada sales, purchase. Nah, itu dulu yang dipilih. Atau misalnya boleh juga, misalnya modul HRD, boleh. Atau modul misalnya yang berkaitan dengan accounting itu inventory ya. Itu dipilih dulu modul-modul itu ya. Nah, nanti kalian bisa langsung tuh pakai itu. Sebenarnya ada satu trik ya, mau menggunakan Odoo Enterprise ya, tapi dengan gratis. Ada triknya. Bahkan oleh Odoo juga, kalau mau menggunakan Odoo dengan gratis, yang versi Enterprise itu bisa menggunakan hanya satu modul. Jadi bagi kalian misalnya nih, orang accounting ya, yang suka banyak kerjaan, katakanlah proyek input transaksi keuangan ya, kemudian mungkin ada freelance ya, disuruh buat laporan keuangan. Nah, kalian bisa menggunakan modul accounting secara gratis yang versi enterprise. Tapi kalian hanya modul itu aja, nggak boleh install modul yang lainnya. Dan itu sebenarnya untuk kebutuhan accounting, yang hanya untuk laporan neraca, laporan laba rugi gitu ya, itu udah cukup ya. Udah cukup tanpa misal modul-modul lainnya, hanya untuk kebutuhan accounting. Dan itu bebas selamanya, gratis sepanjang tidak menginstal modul lain. Jadi di Odoo yang versi enterprise. Walaupun berbayar, ada peluang untuk menggunakan gratis, yaitu caranya hanya menggunakan satu modul aja gitu. Tapi begitu diinstal modul lain, otomatis itu jadi rubah ganti versi berbayar. Jadi jangan sekali-kali kalau misalnya mau pakai Odoo Enterprise yang gratisan, yang hanya cukup satu modul,
yang sekali menginstal modul yang lainnya. Nanti berubah tuh. Bukan jadi gratisan, tapi harus berbayar. Sebenarnya sih kalau untuk accounting, kalau untuk satu user nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal maksudnya ya. Ini saya lagi akses Zoom-nya ya. Nanti kalian bisa bandingin tuh mungkin antara Accurate, Jahir ya, sama Odoo. Gitu. Sebenarnya dari sisi uh, sistem standar accounting, hampir semua software punya ini ya, namanya software accounting itu standar-standar accounting itu sama ya. Mekanisme jurnal entry, ada laporan buku besar, ada laporan jurnal, ada laporan neraca laba rugi, cash flow itu sama semua ada ya. Cuma yang beda itu di tampilan user interface-nya ya, di user interface-nya. Jadi di tampilan aplikasinya yang beda. Recording in progress. Hmm. Nah, ini dia ya. Udah terlihat semua ya? Nah, ini modul-modul yang udah kita install nih ya di versi gratis atau uji coba 14 hari ya. Nah, kita bisa sepuasnya selama 14 hari itu menggunakan mencoba modul-modul yang udah kita install. Nah, tadi ya saya kasih trik kalau mau menggunakan modul accounting ya pada saat bayar pada saat daftar hanya di checklist modul accountingnya aja. Nah, itu udah lebih dari cukup untuk membuat laporan keuangan ya. Nah, ini di modul accounting ini ya. Ini modul kalau misalnya hanya modul HRD-nya aja, ada modul purchase-nya aja, itu gratis tuh. Tapi kalau udah nambah modul lain, itu udah harus bayar. Nah, ini modul accounting nih. Kalian kan punya background accounting. Dan accounting itu di sebuah ERP itu porosnya ya. Porosnya. Jadi semua kegiatan eh, di divisi atau departemen lain dalam sebuah perusahaan, accounting itu menjadi poros. Jadi semua transaksi nanti ngeling atau nginduk ke accounting. Transaksi penjualan ngelingnya ke accounting. Transaksi pembelian ke accounting. Nah, itu nanti accounting yang menjadi laporan utamanya ya. Berupa laporan laba rugi, neraca ya. Terus laporan cash flow gitu. Dan itu terintegrasi. Nah,
Bedanya di sini, di Odoo ini, kita memungkinkan bisa hanya memakai satu modul aja tanpa harus install atau memakai modul yang lainnya. Jadi, misalnya nih, saya mau pakai modul accountingnya aja, itu bisa hanya untuk keperluan accountingnya doang kan, nggak perlu yang lainnya. Saya hanya misalnya mau input ARAP-nya doang, tanpa harus install modul sales purchase-nya gitu ya. Atau saya hanya input transaksi jurnal entry-nya doang, sehingga muncul laporan eh, keuangan berbentuk neraca gitu. Itu nggak ada masalah. Nah, nanti tampilannya seperti ini nih. Kalau hanya mau input apa, install modul accounting-nya. Nah, di modul accounting ini udah banyak nih ya. Ada dashboard ya, dashboard accounting. Kemudian ada menu pelanggan. Di menu pelanggan ini ada modul faktur, catatan kredit segala macam, terus pemasok, terus kemudian entry jurnal ya. Ada laporan neraca nanti ya, neraca laporan arus kas gitu ya. Nih seperti ini dia. Nanti ada perbandingannya gitu ya. Tuh. Nah, ini adalah modul accounting. Ini saya mau ngasih trik gitu ya, bagaimana memanfaatkan modul ini sebenarnya kayak semacam bonus nih. Bonus buat kalian sebagai orang accounting. Bagaimana memanfaatkan Odoo yang enterprise yang berbayar itu, tapi tanpa harus bayar untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan doang. Nah, itu caranya bisa. Caranya apa? Caranya hanya menginstalkan modul accounting doang. Nah, nanti dari sini setelah diinstal kita baru tuh eh minimal ya ikutin 4 langkah itu ya. 4 langkah itu apa? Misalnya pertama setting data master. Nah, data master di modul accounting ya itu sederhana ya, seperti data pelanggan misalnya ya, data pemasok, kemudian nanti ada konfigurasi account ya, gitu. Coanya di sini nih ya, coanya. Nah, setelah setting-setting selesai seperti ini, misalnya saya mau bikin data master pelanggan ya, klik baru di sini. Jadi ini pertemuan kali ini saya akan fokus di modul accounting dulu ya. Modul-modul yang lainnya mudah-mudahan masih ada satu pertemuan lagi di Selasa depan, di Rabu depan ya, di Rabu depan. Misalnya pelanggan A gitu ya. Nah, pelanggan A. Nah, kita simpan di sini. Nah, ini simpan ya kalau ini bata ya. Misalnya ada baru lagi pelanggan B ya. Kemudian saya mau vendor atau pemasok ya, mau saya daftarin di sini. Misalnya vendor A gitu ya. Vendor A. Nah, ini cepat aja nggak saya komplitin ya data-data ininya. Vendor B. Nah, kemudian konfigurasi cowoknya seperti ini ya. Katakanlah ini
udah tinggal kita pakai ya. Mungkin banknya saya edit ya, banknya jadi bank BSI gitu ya. Satunya lagi bank BCA ya. Nah, kita lihat misal konfigurasi akunnya seperti itu. Empat ini pendapatan ya, ada penjualan atau pendapatan. Lima ini harga pokok ya. Kemudian enam operasional. Ya, template-nya udah disiapin sebenarnya. Ya, kemudian di sini ada modal. Kemudian ada di sini apa? Nah, kalau setting-setting master ini udah selesai, khusus untuk kebutuhan accounting, langkah selanjutnya itu adalah kita nginput saldo awal neraca, saldo awal rincian piutang sama hutang usaha. Nah, untuk inventory ya, jadi nanti kita fokus ke setelah setting data master itu adalah input saldo awal. Input saldo awal itu pertama input saldo awal neraca. Nah, ini bagaimana di modul accounting Odo ini kita nginput saldo awal neraca. Misalnya kita periode pembukuannya kita mau setting 1 November ini gitu mulainya. Karena emang implementasinya kita karena misalnya eh, keteteran ya dari Januari sampai dengan Oktober kalau mau misalnya menggunakan backdate ya dari Januari inputnya harus itu tuh inputnya harus dari Januari. Bisa aja sebenarnya dari Januari jadi usernya berjibaku menginput transaksi dari Januari. Misalnya Januari 2025 nggak apa-apa. Kita coba tes ya. Nah, untuk input transaksi apa input saldo awal kita klik sini. Nah, kita balik ke accounting. Bentar. Dashboard. Hmm. Oh dia kalau di Odoo ini cara input saldo awal neraca itu kadang kita harus input di jurnal entry ya. Kalau di versi 8 kemarin, 18 itu di sini udah muncul nih. Coba di sini nggak muncul. Stop, stop. Nah, kita coba menggunakan sebentar.
Nah, ini dia. Di sini di konfigurasi ya, kemudian pengaturan. Nah, ada setup awal ya. Pilih bagaimana Anda ingin setup bagian akun Anda. Tinjauan manual ya. Kalau ini diimpor, ini manual. Nah, di sini di input nih data-data neracanya. Kas berapa, bank berapa, piutang berapa gitu ya. Nah, ini kita input ke Odoo nih. Saya cuma mau kasih contoh beberapa akun aja ya, supaya terlihat gitu. Nanti ini bisa di ini, begitu ketemu datanya lagi, bisa diedit lagi, diperbaiki neraca awalnya ya. Neraca awalnya diperbaiki lagi. Misalnya neraca yang per 31 Oktobernya belum jadi gitu. Tapi kita udah tahu saldo awal kas dan saldo awal dari Bank BSI dan BCA gitu kan. Karena mereka tinggal lihat di rekening koran. Misalnya saldo awalnya yang kas itu katakanlah 25 juta gitu ya. BSI 500 juta misalnya ya. BCA 300 juta dan akun yang lainnya seperti ini ya. Nah, kita akun hutang gitu kan modal atau yang sebelah kredit belum ada gitu ya. Mungkin mereka masih ini mencari-cari gitu. Nah, kalau baru ada seperti ini kita simpan. Nah, nanti di neraca nih muncul nih saldo-saldo awal ini ya. Laporan neraca. Oh, belum diposting ya. Dia ketika kita input ini ada di sini. Nah, belum diposting rupanya tuh. Yang tadi itu. Jadi yang input bisa juga triknya kalau belum diposting ya. Di sini nih di laporan neraca keuangan ya. Nah, ini pilih di sini nih entry draft dulu misalnya. Nah, muncul tuh akun-akun kasnya. Akun kas berapa, bank berapa, BCA berapa ya. Hmm. Jadi itu cara input saldo awal neraca di Odoo ya. Adanya di konfigurasi ini ya, kemudian pengaturan. Nah, ada di sini tinjauan manual ini. Jadi kalau di sini saldo akhir tahun gitu. Nah, nanti kita bisa tambahin lagi ternyata data-data lainnya udah ketemu misalnya. Piutang usahanya atau piutang usahanya katakanlah 115 juta misalnya. Hmm. Kemudian oh ternyata nilai bahan apa namanya? Oh, kantornya di neraca itu nilainya misalnya 110 juta gitu ya. Telah diarsip. Hmm. Kita buang aja Pak.
Kemudian ya setelah itu kita akan memasukkan rincian saldo awal dari ini dari piutang dan hutang ya. Hmm. Nah, untuk ngisi data master data setting awal piutang, bentar. Nah, ini setting awal ya. Kita membuat data akun baru, membuat impor data kontrak, apa data kontak ya. Tadi customer vendor, kemudian buat kelompok dan data produk, kemudian membuat saluran pengukuran. Nah, yang kelompok produk dan satuan pengukuran itu kita skip karena kita tidak berhubungan dengan inventory. Jadi ini kita hanya menggunakan modul accounting yang di enterprise tapi dengan cara apa dengan teknik gratisan gitu ya. Tapi tetap modul-modulnya modul enterprise gitu. Nah, triknya gimana gitu ya? Tadi kita udah buat data akun, kemudian data kontak ya. Nah, yang langkah berikutnya adalah input saldo awal nih. Tadi input saldo awal udah dicontohin ya, input manual atau impor juga bisa. Kemudian input saldo awal piutang. Nah, ini harus diinput juga ke sistem ya. Rincian saldo awal piutang ketika akan memulai software ini ya. Begitu juga saldo awal hutang dan persediaan. Nah, persediaannya nggak kita include-kan. Hanya nilainya aja berapa. Nah, tadi udah dicontohin bagaimana saldo awal neraca ya. Saldo awal neraca ini ada di konfigurasi ya, kemudian pengaturan. Nah, ini dia. Tinjau manual saldo akhir tahun. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah oh, sebentar. Saya izin dulu ke kamar kecil ya sebentar ya.
Ya, kita teruskan. Mohon maaf tadi. Jadi saya tegasin lagi ya, untuk modul accounting ini, kalau kita hanya butuh laporan keuangan tanpa neko-neko yang lainnya, kita bisa pakai dengan cara gratisan, tapi dengan fasilitas yang bagus, yang mewah. Sebenarnya software ERP Odoo ini software mewah ya. Tapi kita bisa pakai gratisan dengan cara apa? Hanya memanfaatkan satu modul doang, khususnya accounting. Nih, kita nanti akan coba praktekkan nih, bagaimana cara, ya ini udah setengah praktek sebenarnya, memanfaatkan modul accounting untuk hanya membuat laporan keuangan. Nih, saldo awal udah diinput ya. Kemudian langkah berikutnya input saldo piutang. Misalnya rincian saldo piutang ya. Saldo piutang kita input di sini nih, di faktur ya. Di faktur. Nah, kita bisa impor juga sebenarnya ya. Impor sini ya. Impor dari Excel tuh disusun daftar piutangnya. Terus kita impor ke dalam modul accounting Odoo ini. Tapi bisa juga input satu-satu. Misalnya contoh begini, kita klik baru sini ya. Input misalnya eh, faktur dari pelanggan satu ya. Dari pelanggan A misalnya. Nama nomor fakturnya itu tahun 2004 ya. Atau
saldo awal misalnya ya 001. Nilainya misalnya eh, nah, jadi kalau dia saldo awal faktur, saldo awal piutang, akun yang di sini dipilihnya adalah historical balance ya. Misalnya nilai piutang saldo awal untuk pelanggan. Jadi di akhir periode 31 Desember 2024 misalnya, pelanggan A ini masih punya utang gitu ya ke kita misalnya totalnya katakanlah 50 juta gitu ya. Nah, ini trik bagaimana cara input saldo rincian saldo piutang ya. Nah, tanggalnya kita bisa bikin tanggal di akhir periode ya, akhir periode 2024. Nah, konfirmasi. Nanti kelihatan di sini nih ya. Tuh. Ini kita pakai trik supaya kita tahu nomor ini sebenarnya saldo awal ya. Kemudian kita bikin baru lagi, misalnya pelanggan B nih, rupanya yang masih punya saldo ya. Pelanggan B sama di sini juga historical balancing ya. Kalau pelanggan B dia cuma 30 juta misalnya. Tanggalnya sama 31 Desember 2024. Nah, kita konfirmasi ya. Ini saldo awal yang 2000 saldo akhir yang 2004 menjadi saldo awal 2025. Kita bisa edit sebenarnya di sini apa keterangannya ya. Nah, nanti di saldo awal piutang nih sebagai ini settingnya nah seperti ini saldo awal piutang ada total 80 juta gitu ya. Total 80 juta dan itu menjadi saldo awal 2025 ya. Laporan Nah, kita bisa melihat di laporan ya, laporan neraca keuangan, katakanlah di periode 31 ini ya, periodenya Januari nih kita lihat ya. Nah, perbandingannya nggak perlu ada.
Tuh, piutang terkini muncul ya. Piutang usaha 195. Kemudian ada kas sekian, sekian ya. Nanti dia, nah ini udah tahun di Bali. Nah nanti konfigurasinya udah masuk sebenarnya nih ya. Laporan neraca udah terbentuk setelah input saldo awal hutang ya, piutang. Jadi nanti aplikasi ini kita ketika mau melihat di daftar pelanggan ya, eh, faktur yang masih outstanding istilahnya ya, belum lunas sampai akhir periode 2024 yuk, kita inputnya seperti tadi ya, di pelanggan, kemudian faktur gitu. Bisa juga diimpor lewat ini Excel ya, terus di upload gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah nginput saldo awal hutang ya, nginput saldo awal hutang. Saldo awal hutang ini sama di modul accounting. Jadi ini kita harus samakan ininya persepsinya nih bahwa yang akan kita gunakan hanya modul accounting dulu nih. Nanti minggu depan kita akan coba gunakan modul sales, purchase, inventory ya. Mudah-mudahan produksi kekejar gitu. Tapi kita hari ini nih kita akan coba bagaimana memanfaatkan modul accounting di Odoo ya tanpa menggunakan modul-modul lainnya. Jadi kita gunakan pure modul accounting. Nah, di modul accounting itu udah ada ARAP-nya ya. ARAP secara sederhana dia. Terus udah ada jurnal entry-nya. Laporan-laporannya komplit sini ya, gitu. Nah, kita bagaimana caranya nih bagi yang suka tantangan freelance gitu ya atau mau nyari uang tambahan, kalian harus berani itu memanfaatkan eh, istilahnya fasilitas ini buat nyari tambahan penghasilan sebenarnya ya. Tapi latihan dulu, kalau saya sarankan latihan dulu. Jadi instalkan hanya modul accounting aja, itu bisa dipakai free bebas ya. Dan kita gunakan untuk cari duit istilahnya lah, bahasa gamblangnya gitu. Jadi kalau ada customer atau misalnya siapa yang mau dibikin laporan keuangan usahanya, nah kita bisa tawarkan jasa kita, kita pakai modul Odo ini yang accounting, bisa tuh ya. Jadi kita hanya menggunakan modul ARAP, kemudian modul journal entry. Itu sebenarnya udah cukup untuk membuat laporan keuangan ya. Nah, berikutnya kita akan input ini saldo awal hutang tadi ya. Ya, hampir mirip kalau tadi dari sisi pelanggan, kalau sekarang dari sisi pemasok atau vendor. Nah, input saldo awal atau saldo akhir rincian saldo akhir hutang yang masih tertunggak yang belum kita bayar per 31 Desember 2024 ya. Vendornya misalnya ke vendor A ya. Juga sama saldo awal hutang ya. Tanggalnya tentunya tanggal 31 atau bisa juga lebih lama lebih tua gitu ya, bukan hanya tanggal 31 mungkin 1 Desember dia gitu ya. Nah, kita di sini tambahkan catatan bisa ya, atau langsung aja tambahkan baris. Nah, di sini kita pilih tadi ya historical balancing dulu ya. Historical balancing. Oh, ada nggak ya? Nah, ini dia. Misalnya total
piutang kita ada misalnya 20 juta ke vendor ya, belum lunas gitu ya. Kita konfirmasi aja langsung nih. Oh, tanggal tagihannya, iya. Oke. Hmm. Kemudian ada dua lagi ya, baru misalnya pelanggan vendor B. Hmm. Tambah. Nah, ini ya saldo awal untuk yang vendor B misalnya 10 juta misalnya ya. Kita konfirmasi. Nah, nanti di AP di tagihan itu muncul nih dua vendor yang belum lunas ya, dua vendor yang belum lunas. Nanti di laporan neraca juga otomatis ini langsung ke update ya. Tuh. Piutang, sekian, hutang juga muncul tuh ya, hutang usaha. Oke. Nah, proses berikutnya ini saldo awal persediaan. Nah, ini saldo awal persediaan karena kita hanya menggunakan modul accounting, tidak menggunakan tidak diintegrasikan dengan modul apa inventory, maka saldo awal persediaan ini hanya dicatat nilainya aja, tidak tidak kita input rinciannya ya, tidak kita input rincian inventorinya, misalnya barang A saldonya kuantitinya misalnya 10 harganya 100.000, barang B kuantitinya 5 harganya misalnya 5.000 kan, totalnya kalau 10 kali 5 50 gitu kan. Nah, kalau ini hanya nilai awalnya aja karena kita tadi ya asumsinya kita hanya menggunakan memanfaatkan modul akuntingnya dulu gitu. Jadi misalnya nih eh, kita coba lihat ya di konfigurasi di pengaturan. Nah, ada persediaan sini ya. Katakanlah mungkin ini kita ganti jadi persediaan barang dagangan ya. Persediaan barang dagangan. Nah, kita input misalnya nilai persediaannya secara global total misalnya 110 juta. Oh, udah di post. Bentar. Ininya udah diposting, berarti kita 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 unpost dulu deh. Hmm. Baru kita ke konfigurasi pengaturan pinjau manual ya. Tadi 100 mana piutang? Misalnya 100 juta. Ih, kurang nol. Nah, dia otomatis kerekam. Nah, nanti ini di konfigurasi kita muncul nih apa di laporan udah muncul neraca apa saldo persediaan. Nah, ini dia di sini nih.
perundangan 100 juta. Ya. Nah, itu langkah-langkah awal ya, setting awal, input saldo awal. Kemudian input transaksi. Nah, kalau kita hanya menggunakan modul accounting, berarti modul-modul pembelian, penjualan, itu nggak ada ya. Yang ada hanya modul ARAP aja, gitu. Sedangkan modul kas bank tadi sebenarnya ada ya di modul accounting itu. Nah, modul inventory nggak ada. Jadi kita hanya nanti menggunakan modul eh, jurnal umum ya, jurnal umum atau jurnal entry. Jadi tanpa menggunakan modul-modul pembelian, penjualan, ya, inventory ya. Ya mungkin kalian khusus modul jurnal entry itu harus pinter ngejurnal ya, jurnal debit kredit. Nah, jadi input transaksi itu bisa di sini ya, di pelanggan faktur untuk input tagihan atau piutang ke customer. Kalau misalnya nginput pembelian dari vendor, tagihan di pemasok tagihan. Nah, nanti jurnal-jurnal seperti ini ada apa namanya nginput operasional seperti penerimaan, pengeluaran gitu ya. Itu penerimaan kas maupun pengeluaran kas itu lewat entry jurnal ini gitu. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak ya? Ada yang bertanya dulu nggak? Nanti kalian bisa coba ya, langsung ke odo.com, kemudian kalian instalin modul-modulnya. Nah, untuk yang ini saya mempraktekkan modul accounting dulu nih. Jadi pengalaman saya ini sekedar diskusi ya. Sebagai praktisi, saya selain implementasi software accounting juga menerima jasa input ini, jasa input transaksi ya. Jasa input transaksi keuangan. Jadi membuatkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Nah, itu saya banyak menggunakan Odoo. Odoo yang versi baik yang community ya. Tapi kebanyakan sih di community karena lebih enak di server sendiri. Saya jadi installin Odoo yang versi gratisan di server saya sendiri. Kemudian saya menawarkan jasa pembuatan laporan keuangan ya dengan menggunakan software Odoo ini. Nah, cuma untuk install, ya silakan. Oke, baik Bapak, saya Meli dari kelas C izin bertanya. Kan kalau Hmm. misalnya Accurate Online itu saat input saldo awal, itu kan nggak bisa diedit atau dirubah lagi ya Pak? Nah, kalau misalnya pakai Odoo ini bisa diedit atau dihapus gitu nggak ya Pak? Dan setiap transaksinya itu kalau misalnya ada kesalahan bisa diedit nggak? Oh, iya, iya, iya. Sepanjang dia belum misalnya nih, di saldo awal piutang ya, dan saldo awal hutang, sepanjang belum di, apa namanya, di jurnal atau ada transaksinya, misal transaksi pembayaran tuh, itu masih bisa diedit. Contoh tadi ya, eh, di ini ada eh, di sini nih cara ngeditnya ya. Tapi itu nanti untuk ngedit itu dia tidak tidak semua user ya. Nanti ada pengaturannya, level pengaturannya.
siapa saja user yang boleh ngedit transaksi jadi tidak semua user itu diperbolehkan karena itu nanti bikin apa bikin bahaya secara internal kontrol ya. Nanti dia ngerubah-rubah. Nah, di accounting entry journal nih ya. Ini kan transaksi udah tadi ya, udah tadi saya mau mencontohkan sebenarnya. Nah, ini saldo awal ini kan udah di jurnal manual nih, 31 Desember ya. Yo, kas di debit 25. Terus Bank BSI nih, ini cuma neracanya nggak komplit. Ini cuma sepotong aja, sepotong dari neraca saya input di saldo awal. Nah, kalau ternyata, oh ternyata ada yang salah misalnya ya. Nah, user atasannya atau belum komplit ya. Mungkin karena ini dia terburu-buru nih, input saldo awal neraca dan belum komplit ya. Dikomplitinya sambil jalan. Jadi caranya seperti ini. Gitu. Batalkan ya. Nah, kemudian reset ke rancangan. Tapi ini nggak semua user ya. Nah, saya mau tambahkan misalnya saldo awal ini. Saldo awal. Nah, ini udah di udah draft. Nah, cara ngeditnya seperti itu. Udah di draft, kita perbaiki lagi di sini di pengaturan saldo awalnya ya, supaya gampang ya. Tinjauan manual. Nah, misalnya nih saya mau komplitin nih semua nih akun-akunnya, sewa sewa bangunan berapa? Misalnya sewa bangunan 250 25 juta misalnya ya. Hmm. Asuransi misalnya 5 juta. Beban iklan 10 juta misalnya ya. Nah, ini proses ngedit nih. Tadi kan udah tuh ke posting, saya eh, balikin lagi ke porsi ke draft ya. Kemudian kendaraan misalnya. Misalnya kendaraan 250 juta. Mungkin dia ada penyusutannya udah sampai 50 juta. Hmm. Kemudian ada selain hutang usaha misalnya atau hutang pihak pemegang saham, hutang gaji ya. Hutang gaji misalnya ya, hutang gaji atau hutang bank bisa aja. Misalnya 150 juta. Modal misalnya 500 juta di sini ya. Kita simpan ya. Udah. Nah, ini pada saat saya nginput di saldo awal seperti ini, itu jurnal entry-nya langsung terbentuk di sini nih ya. Jadi dia langsung update ke sini nih ke entry jurnal ya. Ini apa filter rekamnya kita hilangin. Nah, dia langsung ngupdate ke jurnal awal ini. Nah, tadi kita masukin apa lagi itu? Muncul semua di sini tuh. Kendaraan ya, peralatan kantor, kemudian hutang bank, modal store tadi tuh ya, asuransi dibayar di muka. Jadi gampang gitu apa nginput saldo awalnya lewat menu tadi ya. Inputin aja semua angka-angka yang di neraca, otomatis dia ngejurnal sendiri. Nah, ini masih dalam bentuk draft, belum ke posting gitu ya. Jadi belum ke posting ke buku besar ya. Tapi kalau yang udah terekam-terekam ini maksudnya udah terposting. Nah, ini kalau udah masih draft seperti ini, setting user siapapun yang punya akses ke modul accounting ya bisa input apa bisa merubah ya karena dia udah masih draft. Ya mungkin user paling bawah tuh di bawah manager atau di bawah supervisor dia biasanya gitu dia hanya sampai level draft. Nanti yang ngeposting itu supervisor atau manajernya, manajer di atasnya. Jadi kadang
eh, level user management ya, pengaturan user dalam sebuah perusahaan eh, yang menengah maupun yang atas itu biasanya lebih apa lebih rigid ya, lebih rigid. Ini karena saya contohnya karena satu user ya. Nanti user yang satunya biasanya user paling bawah itu nginput draft aja. Nanti yang posting itu atasannya dia meriksa dulu gitu ya. Oh udah benar, akun-akunnya udah benar, baru dia rekam gitu. Jadi untuk saldo awal neraca itu masih memungkinkan untuk di edit gitu ya. Caranya seperti tadi. Jurnal entry-nya ya, ini kan udah kerekam nih. Kita batalkan entry ya, reset ke rancangan, reset ke draft. Itu seperti ini. Jadi bisa bisa diedit. Jadi apa nggak kaku tapi fleksibel ya. Gimana? Kira-kira ada gambaran nggak? Ya, Meli ya. Terjawab, Pak. Terima kasih. Nah, ini kalau kalian pede ya, bisa memanfaatkan modul accounting yang enterprise ini untuk kalian nyari uang. Itu ada perusahaan misalnya punya saudaranya atau punya orang tua gitu ya. Beranikan diri kalian menjual istilahnya menjual keahlian kalian. Gitu. Om, sini saya buatin laporan keuangannya perusahaan Om. Nanti muncul laporan laba rugi, muncul laporan neraca ya. Itu juga untuk kebutuhan pajak wajib tuh gitu. Nah, kalian bisa manfaatin modul accounting yang enterprise yang Odoo gitu ya. Dan itu sepanjang hanya modul accounting yang diinstal itu gratis tuh seumur hidup. Jadi fasilitas mewah tapi kita tanpa perlu bayar ya. Bisa diakses juga. Ini bisa multi user juga ya. Gitu. Apa misalnya si omnya itu atau paman lah gitu. Pamannya itu mau minta akses, kasih akses supaya dia bisa lihat laporan keuangan ya, bisa neraca gitu ya. Tuh. Kemudian ini belum transaksi ya, jadi laporan laba ruginya belum ada nih kayaknya. Tuh, belum ada. Nah, nanti eh berapa menit lagi ya? Sebenarnya tadi agak telat tadi banyak trouble ya. Nanti saya coba misalnya input transaksi penerimaan dan pengeluaran nih supaya komplit ya prakteknya. Misalnya di accounting ya, di entry jurnal saya inputin transaksi pengeluaran dan penerimaan. Contohnya nih, eh, misalnya penjualan di sini apa BSI pendapatan bulan Januari 2025 misalnya. Totalnya misalnya 250 juta gitu. Ya. Terus di sininya penjualan ya. Ini kita ngerekap penjualan aja nih. Ini sebenarnya sederhana ya. Misalnya bisa aja ini usahanya usaha laundry gitu ya. Pamannya punya usaha laundry, kita rekap tuh setiap bulan atau setiap minggu. Terus kita jurnal seperti ini. Udah langsung deh jadi laporan keuangan ya. Tanggalnya misalnya ini dari awal Januari 2025 misalnya ya. Dari bulan Januari. Misalnya ini tanggal, atau di akhir bulan langsung kita rekap gitu ya. Mana tanggalnya? Nah, ya udah tanggal 24 aja deh biar langsung kerekam ya. Nah, terus kita nginput pengeluarannya nih ya. Pengeluarannya ya Januari juga ya. Akhir Januari. Nah, di sini kita tambahin nih misalnya biaya gaji, ketik gaji. Gaji gaji Januari misalnya ya. Total misalnya gaji Januari 15 juta. Terus misalnya listrik ya.
biaya listrik gitu ya. Listrik Januari misalnya cuma ya katakanlah 1 juta. Ah, biaya ATK gitu ya atau apalagi gitu ya, asuransi ada nggak asuransi? Nah, misal asuransi kendaraan, asuransi Januari misalnya 3 juta. Nah, kemudian ini dikeluarkan lewat BCA misalnya, rekening BCA misalnya. Ini ini cuma sekedar apa contoh cepat aja ya, transaksi pengeluaran di Januari misalnya. 19 juta semuanya ya. Nah, kita rekam langsung ya. Atau simpen draft boleh nih kayak gini nih. Ini simpen draft, belum posting ya tuh. Jadi nanti kelihatan di sini di akuntansi di entry jurnal ya. Tuh. Masih yang draft mana nih? Oh, yang ini nih. Kita postingin dulu deh sementara gitu ya, rekam. Kemudian yang ini juga kita postingin nih biar langsung muncul laporannya. Rekam ya. Nah, semua udah kerekam ya. Baru kita lihat laporannya nih, laporan neraca laba rugi. Tuh, selama 2025. Nah, ini pendapatannya 250 juta, kemudian biaya-biayanya tadi ya. Biaya-biayanya sebentar. Oh, ini dia nih. Nah, biaya gaji, biaya listrik ya. Ini baru 1 bulan. Saya sering dapat kerjaan proyek membuat laporan keuangan perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan-perusahaannya yang butuh laporan cepat. Nah, karena udah selesai dan ini contoh terakhir, mudah-mudahan eh, nanti pertemuan berikutnya kita akan coba simulasikan modul-modul lainnya seperti sales purchase tadi ya. Sebenarnya secara umum kalau hanya untuk accountingnya aja seperti ini ya. Jadi ini eh, sebenarnya trik ya, eh, tambahan materi di luar teori yang diajarkan oleh dosen di kampus. Di dunia praktis banyak hal yang sebenarnya itu keterampilan yang udah kalian punya, tinggal dipoles dikit itu bisa menjadi sumber penghasilan. Ya, tinggal keberanian emang keberanian kita menjual kompetensi kita, keahlian kita, gitu. Sarana prasarannya udah ada ya. Nah, nanti coba kalian praktekkan aja dulu tuh install modul accounting, kemudian praktekkan soal-soal yang ada di Accurate ya, di input. Tapi yang di input hanya jurnal entry-nya aja, karena kan kita tidak menggunakan modul lainnya. Paling kalaupun ada tagihan ya, tagihan pelanggan dan pemasok itu. Sebelum ditutup ada yang bertanya nggak nih? Nanti kita terusin nih minggu depan nih, input pembelian ya. Tapi sebelumnya kita akan setting data inventory dulu nih, karena kita akan integrasikan modul pembelian ya, modul inventory dengan accounting ya, sama sales ya. Nah, stok ini nanti kita akan akan inputin satu-satu produknya atau kita impor ya. Ada yang bertanya nggak? Sebelum saya tutup nih, udah 17.30. Kalau cukup, ini dulu ya. Udah di ini belum? Apa namanya? Udah dipoto belum ya ini? Diambil dulu di screenshot ya. Di screenshot mungkin buat dokumentasi.
Mungkin nanti siapa koordinator silakan di shoot sebelum benar-benar lab group apa lab Zoom. Oke, baik. Di sini saya izin ambil alih ya, Pak. Di sini ada 4 slide. Boleh nanti di SS sama Raffi. Raffi udah siap belum? Udah di udah di SS atau udah siap? Oh, sudah dari tadi mungkin lagi kita apa? Oh, ya udah. Ya. Oke, Pak. Sudah. Udah ya. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ini apa namanya dititip ke ininya apa namanya ke koordinatornya atau catat nomor WA saya via ininya via koordinatornya ya. Mungkin cukup untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat tadi sharing saya ya tentang modul accounting di Odoo. Atas perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak.